warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jipa Sukarwati dengan NIM 2307079. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan hukum. Nah, kan kemarin kita udah membahas tentang KDRT karena perselingkuhan. Kita bahas tuntas yuk. Nah, jadi saya mengambil kasus ini karena saya menjadi saksi bagaimana kekerasan rumah tangga itu terjadi akibat perselingkuhan. Nah, yang pertama aku akan bahas kronologinya dulu ya. Jadi, ini tuh terjadi ketika siang-siang. Si istri itu biasalah dengan pelanggan laundrynya ya, ternyata itu laki-laki. Dan akhirnya mungkin mereka saling perhatian, ngasih saran atau sayang, sering ngobrol. Terus si laki-lakinya itu kayaknya kurang perhatian ya, karena sibuk kerja. Nah, lalu KDRT-nya ini kapan sih terjadi? Nah, terjadinya teh di jam 11 lebih, sekitar jam 11.20-an lah mungkin. Pokoknya tengah malam ya guys. Nah, jadi saya tuh mendengar suara kayak orang kayak dihantamin ke tembok kayak gitu. Nah, ternyata bukan saya aja yang dengar, semua teman kok saya juga mendengar hal itu. Nah, ternyata pas ditelusuri ternyata ya akibatnya itu gara-gara si suaminya cemburu istrinya seperti itu. Terus si suaminya ini melakukan KDRT kepada istrinya dengan menghantamkan beberapa kali. Lalu si istrinya tuh kayak mulai marah-marah. Saya pikir itu orang kesurupan, ternyata itu adalah berantem ya. Akhirnya itu berlangsung sampai jam 1. Nah, setelah si keluarga si laki-laki itu datang untuk meredakan, dipisahkanlah mereka berdua. Lalu kemudian sesudah tenang mereka berantem lagi dong jam 1:30-nya dan sampai jam 2 sih. Dan udah seperti itu mereka akur lagi, dan paginya saya melihat juga akur lagi. Nah, jadi ya teman-teman, dari masalah kecil misalnya kurang perhatian, kurang apa, akan timbul perselisihan, cemburu, dan akhirnya akan melakukan kekerasan yang bisa disanksi pidana sebenarnya. Tapi ini ada beberapa faktor penghambat kenapa KDRT itu jarang gitu dimasukkan ke ranah hukum. Nah, karena orang-orang menormalisasikan KDRT ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum karena ini tuh termasuk ranah keluarga. Sebenarnya nggak begitu juga kalau udah melakukan kekerasan. Terus yang kedua, ketergantungan ekonomi dan emosional korban. Nah, misalkan si istri ini, aduh gimana ya kalau misalkan aku cerai, aku ini gitu nggak dapat harta atau apa gitu, nggak ada yang ngapain, misalkan kayak gitu ya. Terus yang ketiga tuh kurangnya pemahaman korban tentang prosedur pelaporan. Nah, ini jadi korban tuh kurang diedukasi, kayak ya aku nggak tahu, ya aku tahu tentang hukum gitu. Jadi ya udahlah ikut-ikut aja gitu. Ikut-ikut keluarga aja gimana baiknya, misalkan rujuk ya boleh gitu, palingan juga kayak gitu. Nah, terus keempat, tekanan emosional terutama ketika korban dituduh sebagai pihak bersalah akibat dugaan perselingkuhan. Terus yang kelima adalah kuatnya intervensi keluarga yang lebih memilih penyelesaian damai. Nah, setelah saya wawancara juga ke pihak RT ya, si ibunya tuh kayak jarang menerima laporan KDRT karena menurut dia tuh seperti ini, saya juga cenah nggak mau terlalu mencampuri urusan rumah tangga orang, kecuali kalau misalkan si KDRT-nya tuh emang level hard gitu, kayak sering gitu baru saya turun tangan gitu, kata si ibunya teh. Kalau misalkan kayak kayak cuman sekali dua kali, saya ya udah kita selesaikan masalah keluarga aja, nggak mau ikut campur gitu katanya. Untuk memperkaya lagi nih analisis ini, dilakukanlah perbandingan dengan negara lain. Nah, misalnya di Spanyol nih terdapat gender violence law yang membuat kasus KDRT ini dianggap sebagai tindak pidana publik, yang artinya meskipun korban mencabut laporan, negara tetap memproses pelaku. Terus ada Australia. Nah, polisi dapat langsung mengeluarkan organ protection order hanya berdasarkan temuan di tempat kejadian tanpa harus menunggu korbannya laporan. Nah, dari dua model negara tersebut, kita bisa menarik pembelajaran bahwa negara harus mengambil peran lebih besar dalam menangani KDRT. Lalu, mekanisme perlindungan korban harus otomatis. Lalu, yang terakhir, dan proses hukum jangan bergantung sepenuhnya pada keberanian korban. Jangan menunggu korban mengajukan, harusnya. Nah, bagaimana sih solusinya untuk kasus ini? Nah, saya dari hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa solusinya yaitu adalah penguatan sistem pelaporan yang cepat dan aksesibel, yang kayak aplikasi untuk hal-hal darurat gitu, kayak langsung datang gitu pihak-pihak berwenang tuh. Lalu yang kedua ada pemberian pendampingan hukum dan psikologis langsung di lokasi kejadian. Nah, ini tuh supaya si korbannya tuh nggak trauma gitu. Lalu yang ketiga ada pelatihan bagi aparat dan masyarakat untuk melihat KDRT sebagai tindak pidana, bukan urusan privat. Nah, ini nih yang paling penting, kayak dari lingkungan sekitar dulu gitu. Kayak kita harus ada rasa empati kepada tetangga atau masyarakat di lingkungan sekitar bila terjadi hal tersebut gitu. Jangan kayak ya udah itu urusan mereka gitu.
ya udah biarin penerusan saya, jangan gitu. Nah, langsung yang keempat ada adaptasi model Spanyol dan Australia dalam sistem hukum Indonesia. Nah, terutama terkait perlindungan yang otomatis. Nah, lalu yang kelima ada edukasi masyarakat untuk menghapus stigma terhadap korban, terutama dalam kasus yang dipicu persoalan perselingkuhan. Jadi untuk para pasangan di luar sana ya, tolong hargai hal-hal sekecil apapun. Karena hal-hal sekecil itu juga bisa jadi besar. Kayak misalkan kurang kasih sayang, kurang perhatian, jadi nyari yang lain ya, itu juga faktor kurang setia. Lalu melakukan kekerasan yang bisa berujung ke jalur hukum. Tolong syukuri pasangan kalian saat ini ya. Tolong setia lah, jangan ada perselingkuhan. Karena kalian belum tentu bisa mendapatkan yang lebih baik. Dan kalian yang belum punya pasangan, nah bisa nih untuk mencegah hal itu. Bisa dilihat dari babat bibit bebet bobotnya dia, misalkan ada pernah perselingkuhan atau apa, atau misalkan dia orangnya keras, suka kekerasan, mending jauhi ya daripada hal-hal yang seperti ini tuh terjadi. Dan ternyata kasus yang saya ambil relate dengan hidup saya, yaitu diselingkuhin tapi nggak ada KDRT-nya. Oke, demikian ya presentasi saya mengenai kasus KDRT dalam rumah tangga ini dan analisis penegakan hukumnya. Nah, semoga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya perlindungan korban dan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.